Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, hari ini gue mau lanjut jawab pertanyaan ya, atau jawab respon komen orang ya. Ini ada pertanyaan dari Bro Stefan Hadi ya. Kemarin udah sempet tanya. Nah ini ini pertanyaan yang lain. Bro Stefan bertanya, Bro Gojam kayaknya dendam banget sama Rolex. Pernah jual kemurahan atau beli kemahalan ya bro? Tanda tanya. Nonton konten lu kadang-kadang gua bingung. Lu goblokin orang, goblokin Rolex dan sebagainya. Wek 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 wek. But it's okay, konten-konten lu juga wek 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 wek. Oke. Oke, Bro Steven, langsung gue jawab lah ya. Enggak gini, lu tuh salah sangka sama gua. Pertama-tama gini. Kayaknya dendam banget nih Gojam sama Rolex. Pernah jual kemurahan atau beli kemahalan ya, Bro? Enggak ada, enggak. Lu salah sangka gitu. Gua tuh enggak ada dendam sama Rolex. Ngapain dendam sama Rolex? Enggak ada hubungannya. Gua nih suka sama Rolex, Bro. Gua tuh suka gitu. Kalau misalnya di posting gua kadang-kadang gua bilang, "Ah, ngapain beli Rolex? Mendingan beli ini." Ah, gitu ya. Atau gua bilang kadang-kadang gua agak sedikit nyerang Rolex lah, maksudnya kayak ya ngapain beli ini gitu, bego lah beli ini, mendingan beli ini gitu ya. Enggak, itu bukannya gua karena gua dendam, enggak, gua enggak dendam. Gua tuh suka Rolex. Oke, gua kasih tau posisi gua tuh suka sama Rolex gitu ya. Rolex itu tuh jamnya bagus gitu, cuma sekarang market Rolex itu sangat hot, sangat overpriced gitu loh menurut gua gitu loh, karena ya sekarang kan bisa dilihat sendiri kan, lu mau beli jam barang aja nggak ada gitu, udah kayak orang tolol gitu, mau mau beli jam barangnya nggak ada gitu, terus kalaupun ada gitu ya cuma bisa dilihat nggak bisa dibeli. Bikin benci kan kayak begitu, kayak kayak maksudnya bukan, tapi bukannya jadi benci Rolex gitu, gue nggak pernah benci Rolex gitu loh, gue benci sama pasarnya Rolex gitu loh, apa orang-orangnya itu loh yang bikin-bikin kayak begini gitu, walaupun itu juga itu udah di apa udah didikte sama pasar. Jadi gue bukannya benci mereknya atau benci jamnya, gue benci sama lingkungannya sih. Kayak kenapa ya orang yang jadi suka jamnya jadi nggak bisa beli, kalaupun beli juga disuruh bayar harganya makin nggak karu-karuan gitu. Nah itu yang gue nggak senang gitu. Bukannya gue jadi benci sama Rolex, enggak, sama sekali enggak gitu. Dan menurut gue Rolex tuh walaupun bagus ya, tapi memang overpriced. Menurut gue overpriced. Maksudnya gini loh, maksudnya eh gimana ya, banyak jam ya di luar sana yang menurut gua itu lebih bagus, atau kalau enggak sama bagus sih sama Rolex, tapi harganya lebih murah dari Rolex. Nah makanya gue suka bilang, kenapa lu nggak beli ini dibanding Rolex, misalnya contoh IWC atau Jaeger Ultra yang secara horologi lebih tinggi, udah jelas lebih tinggi daripada Rolex, tapi harganya lebih rendah atau mungkin mirip-mirip sama Rolex. Nah boleh ngelirik ke sana gitu. Jadi gue cuman promosi aja gitu loh. Gue menurut gue karena gue lihat tuh di dunia horologi gitu ya, orang tuh rata-rata tuh bro demennya tuh cuman taunya cuman Rolex, Rolex. Kalau nggak Rolex, Omega Speedmaster, Rolex, Omega Speedmaster, Rolex, Omega Speedmaster. Gue tuh kerasa kayak, aduh kok blow on gitu ya, kayak nggak ada di luar, nggak ada yang lain gitu loh. Padahal banyak sekali jam-jam bagus di luar sana gitu. Kenapa kok cuman taunya cuma Rolex, Rolex, Rolex gitu loh. Nah itu makanya gue coba kayak, kan karena kan gue kan pecinta jam horologi gitu kan. Jadi gue pengen kayak share passion gue gitu. Jadi gue pengen nih kasih lihat orang, nih ada jam-jam bagus nih kayak gitu. Jadi ya semoga gitu loh, semoga. Dan ini kan juga gue juga kayak pengen lah, maksudnya kayak kadang-kadang gue ngomongin soal Zenith, kadang-kadang gue ngomongin soal Breitling gitu ya. Ya menurut gue nggak kalah sama Rolex gitu loh. Bahkan boleh dibilang di dalam beberapa aspek lebih bagus daripada Rolex gitu loh. Tapi harganya mungkin nggak segila Rolex gitu, dan tapi orang kurang lirik gitu. Nah makanya gue kayak ya hitung-hitung kayak gimana ya. Udah gue nggak dibayar kok sama sama brand-brand ini. Gue cuman secara jujur gitu loh. Gue cuman share gitu loh. Gue cuman share secara jujur gitu. Ya ini apa merek jam yang sama bagusnya tapi harganya nggak kayak orang geblak, mau beli barangnya juga ada gitu ya. Kenapa nggak cari yang ini gitu loh. Maksud gue tuh kayak gitu. Jadi makanya gue suka kadang bilang kayak goblok banget, kenapa kok ngapain beli Rolex, kayak kayak contoh seperti gue udah suka bolak-balik ngomong gitu ya. Ngapain orang bayar sampai 600 juta buat Rolex Daytona gitu. Bukannya bilang Rolex Daytona jelek, tapi apakah pantas bayar 600 juta buat Rolex Daytona? Gitu loh. Gue mendingan duit segitu, gue mendingan beli aja tuh Vacheron Constantin chronograph overseas gitu, atau gue bisa beli
Breitling Navy Timer, Zenith El Primero, Omega Speedmaster, harganya 3 biji di combine juga masih lebih murah daripada Rolex Daytona. Ya mendingan gue ke sono kan, gitu loh. Jadi gue cuman kasih tahu pikiran gue, gitu loh. Ya kasih tahu aja gitu loh pikiran gue, gitu loh. Makanya gue bilang suka kadang-kadang bego banget nih yang mau beli Rolex begini, udah barangnya juga nggak tahu ya, udah inflate kayak begitu, ngapain gitu loh. Ya jadi gue cuman kayak begitu aja sih, bukannya gue dendam ya, bukan dendam, gue cuma nggak seneng aja sih sama yang terjadi di dunia jam gitu ya, gitu. Jadi pernah jual kemurahan atau beli kemahalan? Enggak, bukan gara-gara begitu gitu loh, bukan masalah begitunya gitu loh. Jadi nggak dendam ya, gue sama sekali nggak dendam ya, gitu loh. Nonton konten lu kadang-kadang bingung juga gitu. Lu goblokin orang, goblokin Rolex katanya. Gini, goblokin orang tuh karena beberapa orang tuh emang goblok, bro. Gitu ya. Bukan layak dikatain goblok gitu. Kadang-kadang dikasih tahu aja juga masih goblok, ya udah. Gitu. Emang orang goblok kok gitu. Contohnya apa? Contohnya ya orang-orang yang misalnya kayak misalnya dulu gua pernah lah ngomong soal Ublo kali ya. Rasanya lu ngomong gua goblokin orang itu soal Ublo kali ya. Gitu ya. Soal Ublo emang gua hina-hina Ublo gitu ya. Tapi kalau Ublo itu kan posisinya jelas. Kenapa gua bilang goblok karena begini loh. Ublo itu tuh mereknya busuk gitu loh. Dia taruh mesin ETA tapi berani bayar harganya berani charge orang sampai 100 jutaan gitu. Dan dia berusaha taruh kelasnya kayak seolah-olah dia tuh kelasnya kayak Rolex atau Omega. Begitu. Itu Ublo tuh. Itu penyakit Ublo tuh. Gitu. Nah, itu menurut gua tuh itu prakteknya tuh konyol gitu loh. Iya kan? Nggak bener kan? Masa ETA orang bukannya bilang ETA jelek ya? ETA tuh nggak jelek gitu. Gua ini udah ngomong ini berkali-kali sebenarnya. Gitu. Bukan ETA jelek, ETA tuh nggak jelek gitu loh. Tapi kan nggak masuk akal dong. Taruh ETA terus charge orang sampai 50 juta gitu kan, gila kan? Gila banget gitu loh. Nah jadi nah tapi udah gua kasih tahu begitu masih aja ada orang yang ngomong gitu, misalnya enggak lah nggak apa-apa pokoknya Ublo bagus gitu ya, goblok lah gitu loh. Ya menurut gua goblok gitu loh. Terus kadang-kadang alasannya yo konyol lagi, katanya apa, soalnya Ublo kuat katanya, dipakai kuat katanya, kan goblok gak tuh, nggak ada hubungannya gitu loh. Nah, jadi kayaknya asbun aja gitu loh. Jadi ya begitu sih menurut gua ya. Jadi gua bukan goblok-goblokin orang, bukan gitu loh ya. Dan juga mungkin gue kadang-kadang nggak suka lah sama orang yang campur adukin jam gitu. Jadi yang gue katain goblok tuh orang-orang yang salah konsep dan begitu tuh menyesatkan orang aja. Nah itu gue pengen benci tuh gitu loh. Terus atau kalau misalnya ada orang yang misalnya kayak beli jam buat investasi gitu. Nah itu gue pengen benci tuh. Itu paling goblok gitu kalau menurut gue tuh. Itu orang goblok tuh gitu. Beli jam buat investasi. Waduh, gue udah paling kesel banget tuh yang kayak begitu-begitu. Jadi ya yang gue goblokin tuh emang orang-orang yang gue bilang memang bego ya, udah konsepnya salah, terus udah gitu juga nyesatin orang. Nah jadi gue nggak suka begitu loh ya. Jadi bukannya gue goblok-goblokin orang ya yang digoblokin itu ya memang goblok orangnya gitu loh. Terus udah gitu goblokin Rolex gitu. Rolex sih nggak pernah gue bilang goblok yang goblok adalah pasar Rolex gitu loh. Pasar Rolex tuh agak goblok kalau gue bilang gitu loh. Ya seperti gue bilang Daytona 600 juta. Beli Rolex Daytona 600 juta. Ya goblok atau pintar itu. Ya kalau lu merasa itu pintar ya gue gak bisa ngomong apa-apa. Kalau bener gue goblok. Gitu loh. Ngapain beli Rolex 600 juta? Kalau misalnya gue bisa dengan uang yang sama. Gue bisa beli 3-4 biji jam yang secara horologi lebih bagus. Atau kalau enggak paling enggak sama Rolex. Tapi harganya lebih murah. Ngapain? Gitu loh, bisa beli 4 atau 3 akhirnya cuma bisa beli 1 di Rolex Daytona. Buat apa? Gitu. Atau gue mungkin bisa beli jam yang secara horologi jauh di atas Rolex, misalnya Rolex Daytona gue bandingin sama Vacheron Constantin Overseas Chronograph yang jauh lebih bagus. Dan gue udah pernah lihat sendiri tuh secara fisiknya ya. Gue udah pernah pegang dua-duanya. Dan gue benar-benar nggak ngerti gitu, kenapa mesti bayar begitu mahal gitu loh buat Rolex gitu. Tapi ya jadi gue bilang goblok, marketnya tuh goblok banget gitu loh. Dan itu pun ya orang masih tetap beli ya, karena kenapa ya, kalau enggak
Ya nggak mungkin tuh harganya sekarang juga gila-gilaan gini kan, pasti ada demand sama ada supply gitu loh ya. Jadi ya tetap ada yang beli ya, tapi terserah, buat gue sih goblok gitu aja. Karena ngapain dikejar kayak begitu? Ya kan, ngapain gue beli Rolex sampai harga kayak orang gila begitu. Tapi ada barang yang lebih bagus atau apa, tapi harganya lebih murah. Ya ngapain? Gitu loh. Apa? Ya jadi menurut gue goblok sih. Ya kayak begitu-begitu itu loh yang gue bilang goblok gitu loh. Ya tapi kalau misalnya orangnya apa bilang nggak goblok, ya ya udahlah gitu loh. Gue sih nggak tahu mesti ngomong apa gitu ya, gitu. Jadi ya menurut gue sih ya goblok gara-gara begitulah gitu. Jadi gue bukan goblokin Rolex, goblokin pasar Rolex gitu loh, sama orang-orang yang partisipasi di sana gitu ya. Menurut gue itu bego gitu loh, karena bener-bener gue nggak ngerti gitu loh, orang kok ngapain gitu loh, ada begitu banyak jam yang bagus, ngapain ya harus begitu gitu. Itu bego banget lah gitu. Jadi ya begitu aja sih menurut gue gitu. Jadi gue nggak pernah goblokin Rolex ya gitu. Lo salah sangka gitu. Terus udah gitu gue juga nggak goblokin orang. Gue goblokin orang ya buat orang-orang yang emang goblok, dan udah gitu nyebarin konsep salah. Nah itu gue nggak suka gitu loh. Apa terus udah gitu bikin orang jadi rusak konsepnya gitu loh. Seperti kayak jam investasi gitu-gitu, gue nggak suka gitu loh kayak begitu. Ya jadi begitu aja sih Bro Stefan ya. Jadi dan gue sekali lagi gue nggak dendam. Jadi gue nggak dendam ya sama sekali ya, itu salah tuh. Siapa bilang dendam? Gue sih suka sama Rolex, tapi sekarang gue beli Rolex ya nggak mau, karena marketnya lagi hot gitu. Ngapain gitu loh, begitu banyak kok jam yang bagus-bagus di luar sana yang harganya nggak usah ke orang gila kayak Rolex gitu ya. Mendingan gue lihat lirik jam lain daripada lirik Rolex. Tapi gua nggak lirik Rolex bukan berarti gua nggak suka. Gua suka, tapi gua nggak suka sama apa, sama harganya gua harus bayar premium gila-gilaan begitu. Gua nggak mau, ngapain gitu loh. Gua nggak mau gitu loh. Dan gua juga bukan orang yang kebanyakan uang buat begituan. Gua nggak mau gitu loh. Jadi ya udah. Jadi gua mau tunggu sampai marketnya normalan dikit gitu ya. Ya begitu aja deh Bro Stefan. Semoga ini membantu ya gitu. Semoga jelas guys. Buat kalian yang punya pertanyaan seputar horologi jam, langsung aja komen di bawah kalau misalnya menarik, nanti gue akan bahas. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.